Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirnya Ya'juj dan Ma'juj merupakan salah satu tanda hadirnya kiamat. Mereka membunuh semua penghuni bumi, lalu mereka menghujamkan panah ke arah langit untuk membunuh penghuni langit. Mereka merusak apa saja yang ada di sekitar mereka. Jika mereka melewati satu danau, maka air danau itu akan habis karena sifat rakus mereka. Ciri fisik Ya'juj dan Ma'juj antara lain bermuka lebar, bermata sipit, jambul rambutnya berwarna putih, bentuk wajah mereka seperti tembikar. Menurut Ibnu Katsir, Ya'juj dan Ma'juj ini merupakan keturunan Adam dan dari keturunan Nuh yang merupakan anak keturunan Yafits. Masih menurut Ibnu Katsir, Ya'juj dan Ma'juj ini merupakan nenek moyang bangsa Turki dan Mongol yang dikurung oleh benteng tinggi yang sangat kokoh. Benteng yang terbuat dari campuran besi dan tembaga itu dibangun oleh orang saleh bernama Zulkarnain. Kisah Ya'juj dan Ma'juj berhubungan dengan Zulkarnain, di mana Zulkarnain adalah hamba Allah yang soleh yang sering melakukan perjalanan dari timur ke barat. Dinamakan Zulkarnain karena kedua pada kepalanya menggunakan penutup dari tembaga dan membentuk seperti dua tanduk. Kelak ketika waktunya tiba, Ya'juj Ma'juj akan menjebol tembok itu kemudian membuat kerusakan di muka bumi. Kemunculannya menjadi sebuah pertanda terjadinya kiamat besar. Allah berfirman, sesungguhnya tidak mungkin atas penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan bahwa mereka tidak akan kembali kepada kami. Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar hari berbangkit, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. Mereka berkata, aduhai, celakalah kami. Sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Anbiya, ayat 95-96. Ada satu kisah menarik diceritakan dalam kitab Syarah Sulam at-Taufiq karya Imam Nawawi Al-Bantani. Dikisahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpapasan dengan kaum perusak ini. Mereka disebut dengan nama Ya'juj dan Ma'juj karena saking banyaknya dan kuatnya mereka. Mereka memakan rumput, pohon, kayu bakar, dan manusia, kanibal. Meski demikian, Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat memasuki tiga kota suci yaitu Mekah, Madinah dan Baitul Muqaddas. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, apakah Ya'juj dan Ma'juj menerima dakwahmu? Maka Rasulullah menjawab, aku berpapasan dengan mereka di malam Lailatul Isra. Aku memanggil mereka tetapi mereka tidak menjawab. Untuk diketahui, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai seorang rasul ketika beliau menerima wahyu surat Al-Alaq pada hari Senin tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Saat itu, beliau berusia 41 tahun, riwayat lain usianya 40 tahun. Beliau menerima wahyu terakhir berupa surat Al-Maidah ayat 3 pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah. Jarak waktu antara turunnya wahyu pertama dan terakhir adalah 22 tahun 22 bulan lebih 22 hari. Demikian disebutkan di dalam kitab Tarikh at-Tasyrik al-Islami. Dalam satu riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sekilas ciri-ciri fisik kaum Ya'juj dan Ma'juj ini. Beliau bersabda, sesungguhnya kalian berkata tidak ada musuh, sementara kalian senantiasa memerangi musuh, hingga datang Ya'juj dan Ma'juj, bermuka lebar, bermata sipit, berambut pirang. Mereka datang dari setiap arah, wajah-wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Hadis riwayat Ahmad. Kemusnahan Ya'juj dan Ma'juj. Sebelum dibinasakan Allah, kaum Ya'juj dan Ma'juj keluar setelah berhasil menghancurkan tembok besi yang dibangun Raja Zulkarnain. Mengenai kapan waktu keluarnya hanya Allah yang Maha Tahu. Dalam riwayat disebutkan, ketika berhasil menghancurkan tembok Zulkarnain, mereka turun dari gunung-gunung dengan sangat cepat dan membuat kerusakan di muka bumi. Ya'juj dan Ma'juj ini mendatangi Danau Tabriyah, Danau Tiberias, di Palestina dan mereka meminum danau itu sampai airnya habis karena banyaknya populasi mereka. Orang terakhir yang berhasil mencapai danau itu akan berkata, sungguh dulu di sini masih ada airnya. Dalam hadits An-Nawas bin Saman radhiyallahu anhu di dalamnya disebutkan bahwa Allah memberitahukan kepada Nabi Isa akan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj yang tidak ada seorang pun mampu memerangi mereka. Allah memerintahkan Nabi Isa untuk menjauhkan kaum mukminin ke Gunung Tur.
Kemudian Allah membinasakan Yajuj dan Majuj dalam satu malam berkat doa Nabi Isa bin Maryam. Selanjutnya Nabi Isa dengan para sahabatnya berdoa kepada Allah, maka Allah mengutus sekelompok burung yang lehernya bagaikan leher unta, lalu burung tersebut mengambil dan melemparkan bangkai-bangkai itu kemana saja sesuai dengan kehendak Allah. Hadis riwayat Muslim. Kisah lain diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika malam diisrakannya Rasulullah, beliau berjumpa dengan Nabi Ibrahim, Musa, dan Isa alaihimussalam, lalu mereka membicarakan tentang kiamat hingga beliau bersabda, maka mereka mengembalikan pembicaraan kepada Isa. Lalu beliau, Isa, menyebutkan terbunuhnya Dajjal, kemudian berkata, selanjutnya manusia kembali ke negeri-negeri mereka, lalu dihadang oleh Yajuj dan Majuj yang berdatangan dengan cepat dari setiap tempat yang tinggi. Mereka tidak akan melewati air kecuali meminumnya, tidak juga melewati sesuatu kecuali menghancurkannya. Kemudian mereka, para sahabat Isa, meminta pertolongan kepadaku. Lalu aku berdoa kepada Allah, maka Allah membinasakan mereka. Selanjutnya bumi menjadi bau karena bangkai mereka. Kemudian mereka, para sahabat Isa, memohon kepadaku. Lalu aku berdoa kepada Allah. Akhirnya Allah mengirimkan hujan dari langit yang membawa dan melemparkan jasad-jasad mereka ke lautan. Hadis riwayat Al-Hakim.